Kalau ke presiden aja bisa lebih rapi, kenapa ke ketemu Tuhan kurang rapi? Ada anak-anak muda yang resah, masa sih ke gereja aja kita dijulitin gara-gara baju yang kita pakai? Gak sopan banget ke gereja. Kenapa kita ke gereja harus berbusana yang sopan? Apa itu sopan? Selamat datang di Gereja 360, sebuah channel yang muncul dengan sebuah keresahan karena melihat realita gereja. Dan sekali lagi saya rasa teman-teman yang mengikuti konten Gereja 360 kurang lebih sudah tahu. Sekali lagi saya perlu mengatakan bahwa ini tidak ditujukan untuk menggosip sama sekali, tetapi ditujukan untuk sebuah poin pembicaraan. Karena saya percaya bahwa transformasi terjadi ketika kita mulai membicarakan dengan sama-sama rendah hati tentang masalah-masalah yang muncul di dalam gereja hari ini. Dan siapa tahu dari semua masalah yang muncul tersebut, kita akhirnya bisa belajar sesuatu dan mengubah diri. Dan kemudian Tuhan ternyata bisa membentuk hati kita. Dan Tuhan ternyata bisa membuat pelayanan atau gereja makin lebih berkenan kepada Dia. Kali ini kita membicarakan tentang baju. Teman-teman sorry mungkin kelihatannya agak receh ya. Receh dalam arti kok bicarain baju sih atau bicarain kostum sih di gereja. Benar teman-teman. Kadang-kadang saya menemukan ada anak-anak muda yang resah ketika mereka ngomong bahwa masa sih ke gereja aja kita dijulitin gara-gara baju yang kita pakai. Sebagian kelompok mengatakan bahwa boleh kok pakai baju itu, pakai kaos, kemudian pakai sandal. Kenapa? Apa masalahnya ke gereja begitu? Sebagian yang lain kemudian mengatakan dengan sangat strict dan tegas, ke gereja mesti pakai baju rapih. Kenapa? Karena mau ketemu Tuhan. Loh, ketemu presiden aja kamu mesti serapih mungkin, apalagi ketemu Tuhan. Nah, begitulah kira-kira. Nah, teman-teman, ketegangan ini mungkin menjadi sebuah kalau saya bilang sesuatu yang sepele tapi tidak sepele. Kenapa? Karena sebenarnya hal-hal tersebut itu terjadi secara real di tengah-tengah gereja hari ini. Nah, kemudian ada yang bertanya, menurut Ko Andre, bagaimana baju yang seharusnya di gereja hari ini? Pertama, saya mesti mengatakan bahwa kita mesti mengingat bahwa ketika ada orang-orang yang lebih tua atau yang lebih senior mengatakan bahwa pakai baju itu harus yang sopan, harus yang terbaik, karena kita mau ketemu Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa obrolan itu sebenarnya tidak salah sepenuhnya. Cara mereka mengatakan bahwa ke gereja ketemu Tuhan, kalau ke presiden aja bisa lebih rapi, kenapa ke ketemu Tuhan kurang rapi begitu? Saya bilang itu didasarkan atas sebuah perasaan mereka yang menghormati Tuhan. Yang ingin saya katakan itu baik. Tetapi kepada orang-orang yang demikian yang mengatakan, oh, ke gereja harus pakai jas atau ke gereja harus pakai baju kemeja, ke gereja harus pakai celana kain dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa kalau apa yang saya lihat, norma kesopanan itu pelan-pelan sudah bergeser. Kita mesti mengakui bahwa kita hidup di tengah zaman di mana busana yang kasual itu bisa tetap dianggap sopan. Tidak selalu busana yang kasual itu dianggap tidak menghormati. Bahkan di dalam beberapa forum-forum yang saya amati, saya melihat bahwa ketika orang ketemu klien atau ketemu rekan bisnis dan sebagainya, tidak selalu juga mereka mengenakan setelan kemeja, dasi, dan jas. Dan tidak selalu juga mereka mengenakan dress begitu. Kadang-kadang menggunakan kaos yang berkerah itu sopan. Bahkan kadang-kadang menggunakan t-shirt itu pun sudah bisa dikatakan sopan. Bahkan pakai celana jeans pun tidak selalu dikatakan tidak sopan. Esensinya lah yang kita ambil, yaitu kesopanan. Nah, makanya saya akan mengatakan kepada teman-teman yang mungkin pro menggunakan sandal pergi ke gereja. Kalau saya sih, teman-teman, ini bisa jadi Anda tidak setuju sama saya. Tapi kalau saya sih, saya mengamati bahwa ke gereja mungkin lebih layaknya pakai sepatu kali ya. Karena kalau pakai sandal, menurut saya silakan, tapi tidak ada pada misalnya pertemuan ibadah yang umum atau pertemuan ibadah yang resmi.
Anda boleh pakai celana pendek, Anda boleh pakai sandal ke gereja, misalnya untuk main atau untuk bersosialisasi atau bahkan untuk kelompok kecil di gereja, silakan. Tetapi kita memang harus mengerti situasi dan kondisi, karena kalau misalnya kita tetap memaksakan menggunakan sandal misalnya yang dianggap hari ini tidak terlalu sopan jika ketemu dengan orang yang penting, maka di gereja pun saya kira bisa diperlakukan hal yang sama. Kalau kita pakai sandal di gereja, lalu kemudian dilihat juga pada orang lain menilai, oh si itu pakai sandal juga, berarti gue juga boleh dong. Berarti orang-orang akan ngomongin secara miring, dan kita gak bisa menolak bahwa mereka akan mengatakan bahwa gak sopan banget ke gereja. Jadi bukannya kita menjadi berkat di gereja, tapi malah jadi batu sandungan. Dan menurut saya itu jadi kurang baik. Jadi sebenarnya boleh tidak boleh, menurut saya Tuhan tidak akan pernah menolak orang yang menggunakan busana apapun datang ke gereja. Tentu saja Tuhan tidak menolak karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati orang yang mau datang mencari Dia di gereja. Saya kira omongan saya tentu saja tidak diberlaku pada Anda yang kemudian mengatakan, kalau gitu kok pakai bikini boleh nggak ke gereja? Tentu saja saya yakin Anda semua yang mendengarkan ini punya akal sehat, jadi itu tidak termasuk dalam omongan yang saya katakan semua busana boleh, begitu ya teman-teman. Tapi saya berharap Anda bisa memahami esensi dari kenapa kita ke gereja harus berbusana yang sopan. Dan saya percaya bahwa kata sopan itu kemudian patut untuk kemudian ditanamkan kepada setiap kita. Bahkan kepada anak-anak muda hari ini. Apa itu sopan? Dan saya percaya kata sopan itu kemudian patut untuk dipikirkan dan patut untuk diimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Anyway, saya percaya konten-konten seperti ini semoga menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya berharap bahwa konten seperti ini boleh mendorong kita menjadi orang-orang yang ke gereja bukan karena aturan, tapi kita ke gereja karena hati nurani kita yang paling dalam. Dalam satu bagian firman Tuhan, Paulus mengatakan kepada para perempuan, untuk hendaklah hiasan kamu itu jangan berupa kepang-kepang di rambut, dan hendaklah hiasan kamu itu bukan sesuatu yang kelihatan secara jasmani, tetapi hendaklah hiasan kamu itu ada di dalam hati. Karena apa yang dilihat Tuhan adalah dari dalam hati. Saya percaya bahwa bukan berarti kita tidak boleh berkepang-kepang rambutnya, atau tidak boleh menggunakan perhiasan, atau tidak boleh menggunakan baju yang bagus. Tetapi inti dari semuanya adalah mari kita lebih peduli pada apa yang di dalam hati daripada apa yang hanya sekadar penampilan fisik. Apalagi ada gereja-gereja yang tertentu yang kalau misalnya dalam acara tertentu harus pakai baju baru ke gereja. Ngomong-ngomong, ada juga tuh gereja yang punya budaya kalau misalnya mau perjamuan, mau Natal mesti pakai baju baru. Tentu saja Tuhan melihat bukan bajunya, Tuhan melihat bukan dandanannya, yang Tuhan lihat adalah hatinya. Kalau ke gereja cuma buat pamer-pameran baju, menurut saya ada yang salah tuh dengan kultur yang demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada di gereja teman-teman yang bermasalah soal masalah kostum ini? Atau bermasalah soal masalah pakai baju, atau bermasalah di dalam budaya tradisi jemaatnya sendiri. Harus pakai baju baru kalau misalnya mau Natal atau mau perjamuan. Silakan tulis di kolom komentar. Semoga ini jadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya. God bless you.